Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rasyad Wijayanto dengan NIM 2602194190. Nama saya Andrian Gusman Jabar dengan NIM 26021922216. Nama saya Adam Dimas Alverizal dengan NIM 2602193755 yang berjurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, kami di sini ingin mempresentasikan mengenai energi terbarukan. Dengan judul presentasi, membangun masa depan dengan energi terbarukan serta masa depan yang tanpa batas untuk bumi. Ya, berikut ini merupakan daftar isi dari topik yang akan kami presentasikan, dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada main topic, serta yang ketiga ada conclusion. Di introduction sendiri terdapat 4 poin, yaitu learning outcomes, objectives, latar belakang, pengertian, dan penjelasan. Lalu di main topik terdapat trend, tujuan dan manfaat, implementasi, serta studi kasus. Dan di bagian conclusion terdapat kesimpulan topik, serta penutup. Learning outcomes, yang pertama kita bisa memahami konsep dasar energi terbarukan dan manfaatnya untuk masa depan. Yang kedua, mengetahui tren terbaru dalam penggunaan energi terbarukan di tingkat global. Yang ketiga, mengetahui tujuan dan manfaat penerapan energi terbarukan di berbagai sektor. Yang keempat, mampu menganalisis tantangan serta strategi implementasi energi terbarukan. Oke, lalu ada objektifnya ya, ada 4 poin. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai sumber energi terbarukan serta aplikasinya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana energi terbarukan dapat membantu untuk mengatasi perubahan iklim. Yang ketiga, menyusun rencana implementasi energi terbarukan yang efektif di berbagai negara. Dan yang terakhir, menganalisis studi kasus penggunaan energi terbarukan di beberapa negara. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Jadi di latar belakang ini ada 2 poin. Poin pertama itu adalah energi terbarukan merujuk pada sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis jika digunakan secara bijaksana. Dalam konteks perubahan iklim dan krisis energi global, energi terbarukan menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lalu untuk poin kedua, terdapat fakta unik. Fakta uniknya ini adalah pada tahun 2023, sekitar 29% dari konsumsi energi global berasal dari sumber energi terbarukan. Dan ini adalah sumber dari International Energy Agency tahun 2023. Selanjutnya adalah pengertian dan penjelasan. Untuk pengertian secara umum, energi terbarukan itu adalah sebuah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu singkat. Contohnya itu seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Lalu ada penjelasan menurut para ahli. Penjelasan dari ahli pertama itu adalah dari Dr. John Smith. Beliau adalah seorang pakar dari Universitas Teknologi. Beliau menjelaskan bahwa energi terbarukan adalah kunci untuk mengurangi jejak karbon kita dan memastikan keberlanjutan sumber daya energi di masa depan. Lalu ada penjelasan dari ahli kedua, yaitu Prof. Maria Lopez dari Lembaga Energi Internasional. Beliau menjelaskan bahwa sumber energi terbarukan bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang keamanan energi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tren energi terbaru. Yang pertama, energi matahari, teknologi panel surya semakin efisien dan terjangkau. Yang kedua, energi angin, daya tampung dan efisiensi turbin angin semakin terus berkembang. Yang ketiga, energi biomasa, penggunaan limbah organik untuk menghasilkan energi dengan teknologi gasifikasi dan fermentasi. Yang keempat, energi geotermal, pemanfaatan panas dari bumi untuk pembangkit listrik dan pemanasan di wilayah vulkanik. Around the world, renewable energy use is on the rise. And these alternative energy sources could hold the key to combating climate change. What is renewable energy? Renewable energy is generated from sources that naturally replenish themselves and never run out. The most common sources are solar, wind, hydro, geothermal, and biomass.
Over 80% of the total energy consumed by humans is derived from fossil fuels. However, renewables are the fastest growing source of energy in the world. Renewable energy has many benefits. First, it can combat climate change because it creates no direct greenhouse gas emissions. The only emissions that they produce are indirect, meaning those that result from manufacturing parts, installation, operation, and maintenance. But even those are minimal. Second, renewable energy can decrease pollution and therefore reduce threats to our health. Wind, solar, and hydroelectric systems create no air pollution emissions, and geothermal and biomass energy systems emissions are much lower than non-renewable energy sources. Third, renewable energy is a reliable source of power. Because renewable energy sources are, well, renewable, they will never run out. Once built, renewable facilities cost very little to operate, and the fuel is often free. As a result, renewable energy prices tend to be stable over time. While renewable energy has many advantages, it is not without downsides. It is difficult for renewable energy sources to generate power on the same large scale as fossil fuels. Building wind farms and dams can disrupt wildlife and migration patterns and lead to ecological destruction. Both solar and wind energy are intermittent. They only generate power while the sun is shining or while the wind is blowing. Batteries can store excess energy for later use. However, they are often costly. While renewable energy presents some challenges, it also offers an environmentally friendly alternative to the greenhouse gas emissions and pollution of fossil fuels. And as advances in technology make renewable energy more accessible, affordable, and efficient, an end to climate change could be within our reach. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengurangi emisi karbon. Energi terbaru membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua, diversifikasi sumber energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan beresiko. Yang ketiga, pengembangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru dalam industri energi terbaru. Yang keempat, keamanan energi, mengurangi resiko fluktuasi harga energi dan ketergantungan pada impor energi. Oke, lalu terdapat implementasi dan tantangan dari adanya energi terbarukan. Nah, untuk implementasi sendiri itu terdapat kekurangan berupa investasi awal yang tinggi serta infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah. Nah, kalau di tantangannya gimana? Di tantangan itu ada 2 poin ya, biaya investasi dan integrasi jaringan. Jadi untuk masalah biaya investasi itu pada tahun 2023, biaya investasi untuk proyek energi terbarukan tuh masih sekitar 30% lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyek energi fosil. Nah, dalam integrasi jaringan ada kendala juga ya, berupa kesulitan dalam integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan listrik yang ada. Lalu apa nih strategi dan solusinya? Ada 3 hal. Yang pertama ada inovasi teknologi, di mana pengembangan teknologi itu harus lebih efisien dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua ada kebijakan pemerintah, di mana dukungan dari pemerintah berupa regulasi dan insentif sangat bagus untuk mendorong adopsi energi terbarukan. Dan yang terakhir pendidikan dan kesadaran, di mana meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya ini adalah studi kasusnya, dilakukan melalui 3 negara ya. Yang pertama adalah negara Indonesia, dari negara kita sendiri. Yang kedua adalah negara Jerman. Dan yang ketiga adalah negara USA atau Amerika Serikat. Untuk studi kasus yang pertama, dari negara Indonesia, ini adalah contoh dari proyek PLTS Kamojang, pembangkit listrik tenaga surya terbesar Indonesia dengan kapasitas 100 MW mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Lalu, untuk studi kasus yang kedua, ini adalah dari negara Jerman yang bernama Energiewende.
yaitu adalah sebuah inisiatif transisi energi dengan target mengurangi emisi karbon sebesar 80% pada tahun 2050. Jerman memimpin dalam penggunaan energi matahari dan angin. Lalu untuk studi kasus yang terakhir ini adalah studi kasus yang dilakukan dari negara USA atau Amerika Serikat yang berupa California Clean Energy Initiative, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk mencapai 100% energi terbarukan dalam pembangkit listrik pada tahun 2045 yang berfokus pada teknologi baterai dan smart grid. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya adalah penggunaan energi terbarukan bukanlah hanya sebuah pilihan semata, namun sebuah upaya mendesak untuk melindungi bumi pertiwi kita ini dari ancaman krisis energi untuk memastikan kesejahteraan bagi generasi yang mendatang. Dan melalui inovasi, kerjasama, komitmen, serta kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat, masa depan yang cerah dan berkelanjutan dapat terwujud dengan energi terbarukan ini. Berikut ini merupakan referensi dari materi yang tadi kami presentasikan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.